wabarakatuh. Karena habis tadi sendu jadi salamnya kurang kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan dan jajaran pengurus Yayasan Bani Marham yang hadir, guru kami Ibu Haji Siti Asyah dan Ayahanda Haji Sumarna, semoga diberikan kesehatan selalu, amin. Yang kami hormati Ibu Kepala MI Hasanuddin yang juga hadir di sini. Yang kami hormati para pendiri yayasan, para pengempu RA yang ada di lingkungan yayasan ini yang berbahagia. Yang kami hormati perwakilan, ini Pak Sahlan ini mewakili banyak ya, mewakili Pergunu, mewakili asesor, mewakili agen perubahan, jadi semua diwakili. Jadi nanti berkatnya banyak insya Allah, karena memang banyak mewakili. Yang kami hormati teman-teman perwakilan pengawas, Pak Ajis, dan teman-teman kami dari Pendis yang saya hormati, Bapak Babinsa dan Babinkan yang saya hormati turut hadir pada kesempatan ini. Para orang tua dan wali yang berbahagia, insya Allah kalau orang tua RA itu mesti kalau ada acara-acara anaknya, mereka itu hadir, ikut bahagia, ikut nimbrung. Dan seluruh anak-anakku yang hadir yang kami banggakan, juga perwakilan tokoh masyarakat, majelis taklim dan takmir masjid yang kami hormati. Pada kesempatan yang baik ini, saya sudah berulang kali diundang sama kepala, sering tidak bisa memenuhi undangan. Maka hari ini alhamdulillah kami usahakan bisa hadir, dan beberapa acara kita bagi tugas dengan teman-teman dan saya usahakan di sini. Kebetulan sekali Ibu Ketua Yayasan juga mengingatkan kemarin pada saat sempat mampir ke rumah beliau. Pertama, kita tentu mengucapkan selamat kepada seluruh anak-anak kita yang insya Allah akan dilepas, akan menyelesaikan masa belajarnya di tingkat RA kelas B. Tadi kita lihat penampilan anak-anak kita, anak-anak hebat, anak-anak yang semua penuh keceriaan dan kebahagiaan. Dari penampilan tadi itu menunjukkan sebenarnya semua anak kalau diberi kesempatan insya Allah bisa tampil. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan oleh sebab itu bersyukurlah kita punya anak-anak yang hebat, anak-anak yang sehat, insya Allah menjadi waladun solehah, insya Allah, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pelepasan ini merupakan suatu momentum bagi sekolah, bagi madrasah, bagi RA untuk kemudian melakukan refleksi sekaligus silaturahmi. Tadi Ibu Kepala sudah dengan secara simbolik mengembalikan anak-anak yang sudah pernah belajar di sini, ada mungkin setahun, ada 2 tahun, menjadi binaan, bimbingan para guru-guru kita. Nah, guru-guru RA kita ini kan guru-guru hebat. Tadi sudah disampaikan mewakili yayasan dengan bahasa lirih ini Pak Ketua, Pak Haji mewakili Ketua. Insya Allah Pak Haji selalu kita perhatikan Pak Haji, meskipun zamannya sekarang musim efisiensi ya Pak Babin ya, semua diefisiensi. Jadi kalau Pak Babin siap perintah walaupun tidak ada anggaran gitu kan, ya sekarang semua sama. Jadi kita tentu sangat berharap bisa memberi perhatian lebih, terutama dukungan yang bisa mendukung pelaksanaan layanan di RA madrasah yang kita bina. Tapi memang kondisinya kalau kita tidak bisa memberikan fasilitas, kita bisa minimal motivasi supaya semangatnya tidak kendor. Apalagi BOP-nya Bu Haji, BOP-nya dikurangi oleh pemerintah. Ya,
Nah, kalau kemudian RA protes, kenapa kok TK tidak? TK tidak. Tapi kalau RA ini dipotong katanya. Jadi saya juga menyesali karena yang dapat potongan itu RA dan MA. MTS, MI malah tidak ya Bu ya. Alhamdulillah masih dia. Walaupun mungkin ada pengurangan jumlah siswa dan sebagainya. Tapi tentu RA ini selalu survive, tidak pernah mengeluh. Saya tahu bagaimana mereka harus menghadapi anak-anak yang beragam dari lingkungan yang berbeda. Jadi kalau datang ke sini ada yang belum bisa buang ingus, ada yang belum bisa konceng, ada yang datang menangis, pulang juga menangis gitu. Nah itu ngurusin anak-anak kayak gitu, ini hebatnya guru-guru RA. Berikan tepuk tangan buat guru-guru kita di RA Al-Hidayah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi berbagai pantun sudah dilantunkan. Saya izin juga membalas pantun. Mungkin sekitar 30 pantun lah. Kalau kebanyakan nanti kita kurangi. Ya, pantun yang pertama, beli gabah naik dokar, beli sampat ke desa Banjar. Anak-anak Al-Hidayah hebat dan pintar, rajin sholat dan gemar belajar. Pantun kedua, dapat mangga simpan dalam tas, seblak dan siomay enaknya dikasih es. Selamat berbahagia yang akan dilepas, kelak semua jadi orang-orang yang sukses. Nah, nanti pantun berikutnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebenarnya kan RA ini adalah milik kita, milik masyarakat. Jadi kalau RA ini maju mundurnya sangat tergantung dari dukungan orang tua. Alhamdulillah orang tua di sini saya lihat, saya amati dari perjalanan, tidak hari ini saja, sering kalau ada kegiatan selalu datang gembira orang tuanya. Meskipun hutangnya banyak gitu kan. Nggak usah dipikirin, hutang nanti akan selesai kalau kita sudah menyekolahkan anak. Karena ada riwayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya kalau kita sedang merawat, mendidik anak, menyekolahkan anak, kita sedang berjihad. Maka insya Allah jalan keluar, rezeki, keberkahan akan terlimpah untuk para orang tua. Maka oleh sebab itu, ketika anak-anak kita menuntut ilmu, mau di RA dan seterusnya, insya Allah Bapak Ibu pasti akan dimudahkan jalannya oleh Allah Ta'ala. Asal bersungguh-sungguh dan kembali kepada jalan Allah. Nah, saya melihat ini kan ada sinergi. Terima kasih Bu Kepala MI sudah hadir. Artinya bagus komunikasi kita antara RA dan MI. Bagi sebagian mungkin yang tidak melanjutkan ke MI yang terdekat, bisa saja mungkin kemana, tetapi harapan kita sih sementara karena usia masih belia, jangan dulu dijauhkan, kasihan anak-anak kita. Tapi kalau ada pilihan karena pindah rumah atau mungkin pilihan lain, itu jangan sampai terjadi percekcokan antara RA dan MI. Di beberapa tempat ada satu lembaga, anak RA-nya tidak masuk ke MI-nya, itu bisa terjadi pertumpahan darah. Gitu. Nah, tetapi insya Allah kalau di sini, karena ini keluarga semua ya, baik yang di RA, di madrasah, dan juga masyarakat sekitar, kita berkeluarga. Jadi oleh sebab itu, dukungan saling mendukung dan kerjasama ini penting. Apalagi ini jarak tempuhnya RA ini dekat. Jadi nanti anak-anak RA mohon difasilitasi Ibu Kepala MI ya, dan Ibu Kepala RA mohon juga difasilitasi yang ke MI, sehingga kita saling mendukung. Yang lulusan kita berapa sekarang Bu Farah? 25. Nah, sudah melebihi rombel Bu. Kalau ditambah nanti yang lulusan-lulusan di sekitar lainnya, itu sudah luar biasa. Mudah-mudahan hubungan baik antar lembaga di wilayah Kaliasem, Lopina ini bisa saling mendukung. Ibu-ibu sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Jadi anak-anak ini tadi sudah disebutkan, semua punya keistimewaan. Keistimewaan ini tidak bisa identik. Ada yang pintar matematika, ada yang pintar bahasa Inggris, ada yang pintar menari, ada yang pintar melukis, ada yang pintar olahraga. Jadi jangan pernah mengira satu orang anak harus borong semua. Kita saja, emak-emak sekarang ini kalau di rumah, itu sekarang bingung kalau sudah banyak tugas. Pada saat yang sama mereka harus update status sekaligus juga sambil masak, sambil mencuci, sambil setrika, dan sambil menyuapi anak. Nah, itu ibu-ibu, dan itu pun tidak bisa maksimal kalau dikerjakan sekaligus. Mesti kemudian akhirnya dicicil, kapan nyetrika, kapan nyuci, kapan masak, kapan nyuapi anak.
Nah, kecuali mungkin Ibu Vialopina. Kalau Ibu Vialopina ini kan dia gesit saja dia gitu ya. Ya. Ini juga kita perlu identifikasi nih Bu Farah. Alhamdulillah dukungan masyarakat ini luar biasa. Ada dari perwira swasta, ada dari pengusaha, ada wali kita yang pengusaha nggak di sini? Ada dari pemilik hotel, ada nggak? Ada yang dari pegawai, luar biasa. Jadi sebenarnya gampang untuk minta tolong ke orang tua gitu. Yang penting rasional dan transparan, insya Allah pasti didukung. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, para orang tua wali, saya terima kasih dukungannya kepada pelayanan yang ada di RA ini. Juga Pak Babin, terima kasih, mohon dukungannya agar anak-anak kami, RA dan madrasah kami mohon dipantau, dibimbing, jangan sampai nanti ada masalah-masalah di lingkungan anak-anak kita. Nah, pesan kami Bapak Ibu, ini kan anak-anak pada mau melanjutkan sekolah, bisa ke MI, harapan saya sih ke madrasah ya. Kalaupun ada yang ke SD, itu pilihan. Tapi pesan kami begini, anak-anak ini masih belum waktunya untuk wajib bisa baca tulis atau berhitung. Tetapi kalau mereka punya kemampuan baca tulis berhitung, bagus. Tapi jangan dipaksa harus bisa berhitung. Seperti yang saya katakan tadi, punya keistimewaan tersendiri masing-masing anak. Nah, nanti ada waktunya, ada fasenya mereka untuk tumbuh, untuk bisa berkembang bahasa, sains, dan logikanya. Oleh sebab itu nanti anak-anak bisa saja pinternya nanti di kelas 3, di kelas 5 untuk mata pelajaran tertentu. Jadi jangan dipaksakan. Jadi anaknya masih belum bisa baca, insya Allah tetap diterima sama ibu kepala DNI. Tetapi kita tetap bimbing anak-anak kita. Nah, tantangan terbesar kita Bapak Ibu, anak-anakku sekalian sekarang ini adalah HP. Ya Ibu ya, tantangan anak kita adalah HP. Seringkali kita susah mendiamkan anak-anak, susah menenangkan anak-anak. Akhirnya solusinya kasih HP. Kalau sudah kasih HP, kelihatan anak tenang, tetapi itu sementara waktu saja. Sehingga sering ketika tidak pegang HP mereka menjadi tantrum, mereka ngamuk, tidak mau tenang, tidak mau makan, tidak mau tidur, tidak mau istirahat, tidak mau dikasih tahu. Maka oleh sebab itu tugas kita ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak mau RA atau MI ini sama, fasenya mereka butuh perhatian kita. Jadi jangan selesaikan urusan anak nangis dengan HP. Berikan dia perhatian, luangkan waktu supaya anak-anak tidak kehilangan momentum bersama kita. Ya, kadang-kadang kita kan lupa karena anak-anak ini sebenarnya amanah. Kalau kemudian nanti kita sudah tua, kita sudah meninggal, anak-anak inilah yang akan mendoakan kita. Kalau mereka tidak tahu cara berdoa, tidak mengerti cara berbakti pada orang tua, siapa yang salah? Kita, ibu-ibu, bapak-bapak. Maka oleh sebab itu, dari sekarang kita harus hadir di setiap kesempatan bersama anak-anak kita. Jangan ganti peran ibu dengan HP ini, karena tidak akan pernah terganti. Sentuhan kasih sayang, perhatian tidak akan pernah terganti dengan HP. Oleh sebab itu, ada waktunya dikasih HP dan ada waktunya tidak diberikan HP, supaya tidak menjadi tergadai haknya anak-anak selama dengan orang tua. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini dirangkai pelepasan sekaligus kenaikan kelas. Yang kelas B pasti akan dilepas. Oleh sebab itu, anak-anak ini mari kita selalu fasilitasi, kita dukung, kita semangati. Anak-anak yang mau naik kelas tentu nanti punya kesempatan lagi 1 tahun untuk terus bersama di RA ini. Ayo mari kita sama-sama jadikan masa-masa sekolah anak-anak kita masa-masa bahagia. Ibu-ibu pernah TK nggak dulu? Pernah? Saya nggak pernah, jadi saya nggak tahu rasanya TK. Ya, kayak gitulah anak-anak butuh perhatian. Kalau Bapak Ibu pernah TK, kayak seperti itulah nanti perlu diperhatikan. Karena masa anak-anak ini adalah golden age, umur usia emas. Ya, Bapak Ibu mau jadikan apa saja anak-anak kita bisa. Oleh sebab itu perhatikan masa-masa ketika dia dari usia 3 sampai 6 tahun. Bahkan tahun ke-7 ini mereka juga butuh perhatian kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini anak-anak yang akan punya acara, jadi jangan panjang-panjang saya kasih sambutan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh orang tua, khususnya kelas B yang akan dilepas anak-anaknya untuk menuju ke
tingkat MI dan SD. Dan saya ucapkan selamat kepada Yayasan Bani Marham yang terus memotivasi pelayanan RA ini untuk kepentingan umat dan masyarakat di wilayah Kaliasem Lovina ini. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam setiap ikhtiar kita. Amin. Allahumma amin. Saya kasih pantun terakhir, tidak jadi 30 pantun. Ke air sani buru-buru, mandi di telaga, terus naik tangga. Terima kasih kepada para guru, semoga segala jasanya diganjar surga, insya Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Afu minkum Allahumma fiq ila qaumit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.